Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu ya. Udah pada mandi belum? Masih bau atau udah pada wangi? Kalau udah wangi, bolehlah ya kita duduk manis, kita siapkan Alkitab, kita siapkan kidung jemaat, dan juga kita siapkan hati kita. Nah, untuk memulai ibadah kita akan bernyanyi lagu pujian, mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya dirikan kita, mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan, mari kita bersukaria. Adik-adik, kita berdoa ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang masih ada untuk kami sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami ya Bapa, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu titah ke-6 dan titah yang ke-7. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Demikian hukum Taurat Tuhan. Untuk ayat hafalan, tertulis di kitab 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, untuk ayat hafalan ini harus dihafal, kemudian divideokan, dan seperti biasa videonya dikirimkan ke grup WA orang tua dan guru sekolah minggu paling lambat hari Jumat. Selamat menghafal dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Inang Bibel dan guru-guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan Kesya. Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Minggu ini tertulis di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
Aku akan membacakan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ayat hafalan minggu ini tertulis Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Amin. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Amin. Hari Minggu aku akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini yang tertulis dari Yohanes 10 ayat 11. Begini bunyinya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 2.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabarnya? Ada yang sedang ulang tahun? Kalau ada yang ulang tahun, kakak ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kalian menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, pintar, taat, dan juga takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengar sedikit dari firman Tuhan. Disiapkan hatinya, pikirannya, waktunya, dan juga Alkitab tentunya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih kami rasakan untuk bisa mendengar dan memuji nama Tuhan Yesus yang baik. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman yang kami dengar dan kami baca, supaya menjadi bekal dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nats kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Dibuka Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ke-8 begini bunyinya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik tentu sudah tahu kan sekilas firman Tuhan yang kita baca tadi tentang apa? Ya, tentang kasih. Kasih itu punya arti yang sangat luas. Artinya yang baik-baik. Ada lagu adik sekolah minggu kan, kasih itu sabar, dia tidak marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Jadi kalau adik-adik sabar, tidak suka marah-marah, sayang sama temannya, sayang sama orang-orang di sekitarnya, hati adik-adik sekolah minggu dipenuhi dengan kasih. Nah, kakak punya satu cerita. Pak Benz adalah pimpinan di sebuah perusahaan yang sangat besar, perusahaan mobil. Nah, pada suatu hari keran di rumahnya bocor. Jadi dia nelpon tukang ledeng. Tukang ledeng itu yang bisa membenarkan keran. Namanya Christopher LJR. Dia telepon. Halo Pak Chris, keran di rumahku bocor loh. Bisakah Pak Chris datang untuk memperbaikinya? Kata Pak Chris. Tapi pada saat itu pekerjaan Pak Chris sedang banyak-banyaknya. Dia sedang sibuk-sibuknya, kata Pak Chris. Aduh Pak Benz, aku sedang banyak pekerjaan. Maukah Pak Benz sabar dalam menunggu giliran? Kalau kita, pasti kita sudah marah-marah. Kita pasti bilang, gimana sih? Kan kerannya bocornya hari ini. Nanti kalau air saya habis gimana? Tapi tidak demikian dengan Pak Benz. Kata Pak Benz, baiklah Pak Chris, aku akan sabar menunggu giliran. 2 hari kemudian Pak Chris menelpon Pak Benz. Pak Benz, hari ini pekerjaanku tidak ada. Aku akan datang untuk memperbaiki keran Pak Benz. Jadi hari itu Pak Chris datang ke rumah Pak Benz memperbaiki keran yang bocor sampai selesai. 2 minggu kemudian Pak Chris menelpon Pak Benz. Katanya, halo Pak Benz, selamat pagi, apa kabarnya? Aku mau bertanya, keran yang aku perbaiki kemarin apakah menimbulkan masalah atau mungkin masih bocor? Kata Pak Benz, oh tidak, semuanya beroperasi dengan baik, tidak ada bocor, tidak ada masalah. Nah, setelah telepon ditutup, Pak Benz berpikir, oh Pak Chris ini orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jika dia memanggil orang lain, mungkin kita setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan kita menerima upah, kita tidak akan peduli lagi dengan apa yang telah kita kerjakan. Tapi berbeda dengan Pak Chris, dia memeriksa yang telah dikerjakannya. Jadi kata Pak Benz, wow, Pak Chris adalah orang yang berbeda. Jadi adik-adik sekolah minggu tahu nggak bagaimana nasib Pak Chris sekarang ini?
dia menjadi manajer di perusahaan besar, perusahaannya Pak Benz. Jika waktu itu Pak Benz tidak sabar menunggu giliran, pasti dia tidak akan bertemu dengan Pak Kris yang bertanggung jawab. Dan jika Pak Kris waktu itu tidak bertanggung jawab dan tidak menanyakan pekerjaannya menimbulkan masalah atau tidak, pasti sampai sekarang Pak Kris masih menjadi tukang ledeng, tukang membenarkan keran. Tapi berbeda karena Pak Kris bertanggung jawab, Pak Ben bersabar, mereka diberkati Tuhan. Pak Kris menjadi manajer di perusahaan Pak Benz. Kalian boleh cari itu di Google karena itu kisah nyata. Nah, demikian juga untuk adik-adik sekolah minggu. Jika kalian ingin tas baru, sepatu baru, sepeda baru, minta kepada orang tua, tapi orang tua bilang sabar ya nak, kalian harus bersabar, nggak boleh bersungut-sungut. Dan jika kalian punya tugas, kalian harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kalian. Jika kalian punya hati yang sabar, jiwa yang bertanggung jawab, pasti Tuhan akan memberkati kalian menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Oke, jangan lupa miliki hati yang sabar dan juga jiwa yang bertanggung jawab. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, kita pun harus hidup penuh dengan kasih. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami hidup dengan penuh kasih. Ajar kami bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kami, dan ajar kami dalam bersabar dalam proses hidup ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan renungan singkat untuk minggu hari ini. Dan untuk menutup ibadah kita, marilah kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Di Kepak-kepakan Sayapmu. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, marilah kita tutup ibadah kita untuk pagi hari ini. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu HKBP Kota Bumi mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekarang minggu ini ada challenge nih. Pada penasaran